Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo adik-adik semua. Selamat datang di Polehan Mengajar 2021. Nah, bulan lalu kita udah ketemu nih. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Sebelum hari ini mulai, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu. Dan aku persilahkan kepada Kak Raffi untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke adik-adik ya, kita bisa sikap berdoa dulu nih sebelum memulai materi pada hari ini. Oke, sikap berdoa ya. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Raffi udah memimpin doa. Nah, kita udah doa dan sekarang sebelum kita mulai, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu kan. Mungkin beberapa adik-adik udah mengenal nih di bulan sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi biar lebih kenal kan. Dan perkenalkan, aku Rahma. Aku dari KSECIS FEB UB dan hari ini akan memandu jalannya acara hingga selesai sampai di akhir video nanti. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, aku bersama kakak-kakak ganteng dan cantik lainnya. Dan tadi udah ada nih ya, aku sebut Kak Raffi. Mungkin boleh silakan Kak Raffi say hello. Halo Kak Raffi. Halo adik-adik, salam kenal. Oke, nah itu tadi kakak yang pertama. Yang kedua ada Kak Shofi. Halo Kak Shofi. Halo teman-teman, salam kenal. Oke, selanjutnya ada Kak Mufid. Halo Kak Mufid. Halo adik-adik, salam kenal. Oke, last but not least, yang terakhir ada Kak Gifari. Halo Kak. Halo Rek. Halo, kenalin. Oke, nah itu dia tadi nih kakak-kakak yang keren-keren yang bakalan nemenin aku buat berbagi ilmu di hari ini, di video kali ini. Nah, sekarang kita lihat nih di layar ada judulnya kepedulian sosial. Kalau bulan lalu kita bahas tentang COVID, sekarang kita masih ada relate nih tentang pandemi gini. Jadi di masa-masa pandemi gini, pastinya nih banyak masyarakat atau teman-teman kita yang istilahnya kurang beruntung, yang kondisinya jadi terdampak lah ya dari pandemi ini. Dan tentunya kita sebagai muslim dan muslimah yang baik, kita tuh harus meningkatkan rasa kepedulian kita, yaitu salah satunya dengan tolong-menolong. Nah, makanya hari ini kita akan bahas tentang kepedulian sosial. Oke, kalau gitu langsung aja aku serahin ke kakak Mufid. Oke, sebelumnya adik-adik tahu nggak tuh apa yang dimaksud dengan menghargai orang lain? Jadi, menghargai orang lain adalah menerima keberadaan seseorang dengan beragam perbedaan yang ada. Kita sesama manusia itu harus menghargai gitu. Meskipun kita suku, ras maupun agama, kita tuh harus menghargai sesama manusia gitu. Lalu ada beberapa cara untuk menghargai orang lain. Yang pertama itu utamakan respect. Lalu yang kedua, jadi pendengar yang baik. Ketiga, peka terhadap sinyal verbal. Terus keempat, perhatikan bahasa tubuh. Lalu yang kelima, tidak oversharing di dunia digital. Nah, mengapa kita harus saling menghargai? Karena kita saling menghargai itu adalah salah satu sikap yang dapat membuat negara kita menjadi aman, tentram, dan damai. Bayangkan saja jika di negara kita tidak ada sikap yang saling menghargai, maka negara kita bisa hancur berantakan.
Oke, yang selanjutnya nih, yakni empati. Kalian tahu nggak sih empati itu apa? Jadi, empati itu ialah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, serta membayangkan jika kita menjadi atau berada pada posisi orang tersebut, di mana hingga akhirnya menimbulkan sikap dari kepedulian sosial. Contohnya, sikap empati itu adalah ketika seseorang itu mampu bersikap seakan berada di posisi orang lain sehingga akan timbul nih rasa dari ketulusannya. Atau istilah dari empati ini bisa diistilahkan menjadi walking in each other's shoes, di mana itu memiliki arti bahwa sikap empati ketika bisa memposisikan diri seperti orang lain. Tentu saja seseorang tersebut akan bersikap baik nih kepada kita dan bersikap rendah hati serta tidak semena-mena. Oke Kak Mufid, bisa di next. Nah, apa aja sih manfaat dari kita bersikap empati ini? Jadi yang pertama itu dapat menerima sudut pandang yang berbeda, di mana ditunjukkan dengan proses dari penerimaan terhadap pandangan yang berbeda. Nah, jika kita dapat bersikap empati ini, kita dapat dijadikan sebagai insan yang lebih luas dalam menerima segala perbedaan yang ada nih. Yang kedua, membangun hubungan sosial, di mana rasa empati itu dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain. Nah, jika kita dapat bersikap empati, kita akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain nih. Dan juga kita akan terlatih untuk memberikan respon yang baik, respon yang tepat dalam segala situasi hal. Yang ketiga, melatih perilaku tolong-menolong. Kenapa sih kok empati itu dikaitkan dengan perilaku tolong-menolong? Karena ketika kita berempati, kita akan membayangkan nih bagaimana rasanya jika berada pada posisi orang tersebut. Nah, hal ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang dapat meringankan beban atau masalah dari orang tersebut. Sehingga kita akan menjadi lebih peduli dan mau membantu orang lain. Dengan kata lain, empati itu merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Jadi setiap kebaikan pastinya akan mendapatkan balasannya, baik dari Tuhan maupun dari sesama manusia. Bisa di next mungkin. Nah, yang selanjutnya ialah berbagi terhadap sesama. Dari adik-adik di sini pasti udah pernah dong berbagi ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi berbagi itu memberi atau menerima dari barang, makanan, uang, atau yang lain dari orang lain. Nah, berbagi ini itu karena kan kita sebagai manusia ya, makhluk sosial. Jadi manusia itu saling membutuhkan satu sama lain nih. Jadi kita butuh orang lain juga butuh kita. Jadi kita itu harus saling berbagi terhadap orang lain. Nah, berbagi kepada sesama itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena tanpa berbagi, kita sebagai manusia akan kehilangan arah serta arti dari makhluk sosial itu sendiri. Nah, dari berbagi ini kita harus menerapkan let's share and care, di mana yang memiliki arti bahwa marilah kita berbagi serta peduli. Dan dalam kehidupan, hendaknya itu kita harus menerapkan kedua hal tersebut pada orang lain, karena orang lain juga akan menerapkannya kepada yang lain juga, sehingga akan kembali ke diri kita sendiri. Ini bisa di next Kak Mufid. Nah, apa aja sih manfaat dari berbagi itu? Nah, yang pertama, menularkan kebaikan. Nah, dari sikap kita berbagi kepada orang lain, menolong sesama, kan termasuk dalam kegiatan yang baik ya. Jadi jika kita menolong seseorang, orang lain akan merasa senang bahwa ia ditolong. Nah, itu membuat mereka biasanya akan berbuat baik juga kepada orang lain nih. Begitu seterusnya sampai hingga banyak orang dengan senang hati untuk berbagi terhadap sesama. Yang kedua, meningkatkan rasa kepedulian, di mana berbagi ini itu akan melatih rasa kepedulian kita sebagai makhluk sosial, karena kita perlu untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Nah, jika ada yang sedang membutuhkan, alangkah baiknya kita membantu mereka nih
mereka karena hal ini bisa membuat mereka itu sama-sama bahagia. Yang ketiga, bersyukur. Dengan menyisihkan sebagian kecil dari milik kita untuk dibagikan kepada orang lain, itu akan menimbulkan rasa bersyukur kita, karena orang yang menerima tersebut belum tentu mendapat hal yang dapat kita rasakan nih. Nah, kita akan bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Yang keempat, menciptakan persaudaraan dan persatuan, di mana jika kita berbagi kepada orang lain, mereka akan senang hati serta mengingatnya, sehingga ketika mungkin kita jalan di suatu tempat terus bertemu dengan orang tersebut, pasti kita akan saling sapa, sehingga dapat menjadi lebih menciptakan persaudaraan serta persatuan. Yang kelima, membuat perasaan bahagia. Karena apa? Karena ketika kita melakukan kegiatan positif seperti berbagi ini, otak kita itu akan menciptakan hormon dopamin ya, dimana hormon ini itu dapat meyakinkan kita bahwa berbagi itu merupakan kegiatan yang positif. Nah, selain itu, otak kita juga menghasilkan hormon oksitosin, di mana hormon tersebut itu dapat mengurangi stres, sehingga dari berbagi ini kita dapat membuat perasaan kita itu bahagia. Jadi jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama. Nah, nih yang selanjutnya penting juga, sikap terhadap sesama. Jadi gini, cerminan kita itu dari sikap kita terhadap orang lain, terhadap manusia lain. Kita tuh di sini hidup bersosialisasi terhadap orang lain. Jadi ibaratkan orang lain itu melihat kita itu ya dari sikapnya gitu, dari sikap, selain dari tubuh kita atau bentuk wajah kita, mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut Kak. Oke, yang pertama nih, salah satunya itu sikap terhadap orang tua. Yang pertama itu sikap terhadap guru. Lalu, apa nih sikap yang harus ditujukan kepada seorang guru? Yang pertama, selalu bersikap sopan. Nah, ini nih, penting banget bagi kita itu harus selalu bersikap sopan terhadap guru. Tidak semena-mena, tidak layaknya itu seperti berandalan ya. Kita ini manusia yang bermartabat ya. Jadi kita itu harus selalu bersikap sopan terhadap guru. Lalu yang kedua ada menjaga lisan. Ini guru ya. Guru, terhadap guru itu harus menjaga lisannya. Mulutmu itu harus dijaga. Mulutmu, perkataanmu itu harus dijaga. Tidak berkata kotor atau tidak berkata layaknya itu gurumu itu seperti teman, bukan. Guru itu seperti orang tuamu yang ada di sekolah. Lalu yang tiga, menjunjung tinggi sikap hormat. Bukan hormat gini ya, bukan hormat sikap hormat gini, tapi menghormati gurumu layaknya seperti orang tuamu yang ada di rumah. Menghormatinya, tidak mencelanya, mematuhi perintahnya. Ya seperti itu. Lanjut, next. Kamu Fit. Nah ini, paling penting di rumah. Sikap terhadap orang tua kandungmu. Dua orang tua kandungmu itu ayah atau ibu. Nah ini nih, penting nih. Cuma sederhana. Mematuhi segala perkataannya dan tidak menjalannya. Perkataannya itu pasti mengarahkan ke jalan yang baik ya baginya. Dia itu pasti sayang terhadapmu. Mungkin caranya berbeda-beda ya setiap orang tua ya. Mungkin ada yang cara yang kasar atau cara yang halus, tapi sama aja gitu. Tujuannya satu, kamu jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, dan jadi semua perkataannya itu harus kamu patuhi dan tidak mencelanya, tidak membantahnya ya, istilahnya seperti itu. Jadi kamu itu harus mematuhi segala perkataannya yang dimana itu pasti bermaksud baik bagi kehidupanmu. Seperti itu.
Lanjut Kak. Nah ini penting juga ya, sikap terhadap sebaya, temanmu atau mungkin kolegamu ya. Oke Kak, lanjut Kak. Kita lihat ini. Lanjut Kak. Nah ini yang pertama nih. Tidak menangnya sendiri terhadap teman. Gitu ya. Tidak egois lah. Jadi kamu itu harus memposisikan diri itu ya mungkin mengalah lah, mengalah. Kali-kali mengalah gitu. Jangan bersikeras bahwa kamu itu memang benar atau memang dirimu itu yang superior gitu ya. Jangan menganggap dirimu selalu superior. Jadi pandanglah dirimu itu ya gimana ya. Jadi kamu itu tidak egois ya. Teman yang egois itu kan nggak enak ya dibuat teman gitu ya. Jadi kamu itu harus memposisikan diri bahwa egois itu tidak baik untuk kehidupanmu. Terus yang kedua kamu Fit, next Kak, coba. Menghargai sesama teman. Ini nih penting. Kamu pengen kan dihargai, jadi manusia itu jadi teman seseorang itu pasti kamu pengen ya dihargai. Jadi kamu itu ya pertama yang harus kamu lakukan ya menghargai teman. Kalau kamu mau dihargai, pertemanan yang baik itu ya saling menghargai, tidak itu tadi mengutamakan egoisme. Jadi kamu harus menghargai teman. Lanjut Kak. Take and give. Kamu itu dalam bersosialisasi baiknya ya nggak mungkin ya kamu tangan selalu di bawah, nggak mungkin kan tanganmu di bawah terus gitu kan ke temanmu. Jadi kamu itu harusnya itu tanganmu di atas, memberi, tidak hanya menerima aja gitu. Tidak. Jadi kamu itu jadi orang itu nggak boleh ya kepengennya ditolong aja sama teman, ditolong terus minta apa-apa, minta ditolong gitu aja. Jadi kamu itu harus kali-kali memberi lah. Jangan enaknya sendiri gitu jadi seorang manusia gitu. Kalau kamu ingin diberi, maka kamu harus memberi. Jadi seperti itu. Lanjut Kak. Yuk, yang selanjutnya nih, penting nih. Ketika kalian nongki gitu ya, atau nongkrong gitu ya, tidak bercanda secara berlebihan. Meskipun pertemananmu itu berjalan 10 tahun, 5 tahun, udah lama ya, istilahnya udah lama banget kamu kenal sama dia. Tapi mungkin dalam hatinya itu ada beberapa perkataanmu atau candaanmu itu yang menusuk banget ke hati. Janganlah seperti itu. Bercanda itu sewajarnya aja, meskipun pertemanan itu udah lama gitu loh. Udah layaknya ini kayaknya saudara gitu. Tapi jangan bercanda secara berlebihan gitu loh. Oke teman-teman, lanjut Kak. Tidak membicarakan aibnya. Ini penting. Caeber gitu. Tidak ya, kamu ketika kamu ya mungkin dikasih tahu aibnya ya aibnya, rahasianya gitu. Kamu tidak membicarakan aib tersebut kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi cukup kamu sama temanmu tadi itu yang menyimpannya. Jangan sampai ketika A ini cerita ke kamu ya, terus kamu berkumpul sama B, C, D. Kamu dengan teganya memberitahukan apa yang kamu bicarakan tadi sama si A. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu yang buat kamu itu tidak dipercaya lagi oleh teman. Jadi seperti itu ya dalam kehidupan terhadap sebaya. Oke, sekian. Lanjut. Oke, nah dari tadi nih kita udah di awal udah tahu definisinya, terus juga udah tahu manfaat, terus juga tadi menghargai gimana sih caranya ke teman sebaya, ke orang tua, dan juga ke guru. Nah, sekarang nih kita mau berbicara tentang pentingnya ada rasa kepedulian sosial ini. Nah, ini tuh ternyata gak cuma tentang
dunia aja, tapi tuh untuk di akhirat juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala aja itu udah memerintahkan di berbagai surat di Al-Quran. Salah satunya itu ada di surat Al-Maidah ayat 2. Jadi Allah itu emang suka banget sama hambanya yang saling tolong menolong dalam kebajikan. Nah makanya nih kalau kita tinggi rasa kepedulian sosial ya, tolong menolongnya, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang kedua yang perlu diingat nih, tadi kalau misalkan kita pun berbuat baik kepada orang lain, kita menghargai orang lain pun akan berlaku sama kepada kita akan dihargai, bahkan dihormati juga. Karena tentu aja kayak contoh kita ambil, kita sering menolong orang, tentunya orang itu tuh bakalan respect sama kita, apapun yang kita lakuin tuh misalkan jadi orang tersebut juga jadi ringan tangan sama kita, sering membantu kita. Dan yang ketiga, itu meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan. Nah ini tentu aja nih, kalau rasa kepedulian kita tinggi, tentunya nih kita bakalan banyak mendapatkan teman-teman. Dan teman-teman tuh pasti bakalan suka sama kita. Dan juga ini soal persatuan nih. Di Indonesia sendiri itu kan terkenal masyarakat itu gotong royong ya, karena masyarakat Indonesia tuh suka tolong menolong, saling peduli. Nah ini harus kita terus lestarikan biar juga mempererat persatuan. Oke, boleh di next kamu Fit. Oke, sudah selesai. Nah karena sudah selesai nih, kita ucapkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya tadi kita membahas tentang kepedulian sosial, dan semoga ilmu yang dari tadi teman-teman dengarkan dari awal nih, adik-adik dengarkan dari awal hingga sekarang, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan sekarang apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus tentunya lebih sering membantu kepada orang-orang lain. Kita harus meningkatkan rasa kepedulian kita lihat nih lingkungan sekitar mana nih yang membutuhkan, langsung aja ya adik-adik bantu. Oke, karena sekarang lagi sekolah ya, mungkin besok atau hari ini pun teman-teman lagi sekolah, semangat dan tetap jaga protokol kesehatan biar kondisi di Indonesia cepat membaik, biar kita juga bisa ketemu lagi di rumah belajar polehan ya, biar main-main secara langsung lagi. Oke, dan aku selaku perwakilan dari Keseicias FEBUB, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan dari aku dan kakak-kakak yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!